Majalengka dikenal sebagai kabupaten yang memiliki sektor pertanian yang subur dan juga sistem irigasi yang baik. Nah, Majalengka kini terus berbenah untuk melakukan berbagai inovasi di bidang pertanian termasuk guna meningkatkan ketahanan pangan nasional. Lalu seperti apa kemajuan di sektor pertanian di Majalengka? Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka mendukung Astacita program Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, pemerintah daerah bersama stakeholder terkait mengadakan atau menerapkan beberapa program kepada para petani dalam meningkatkan produktivitas pangan. Dan bagaimana pemerintah daerah bersama stakeholder terkait untuk mendorong program Astacita Prabowo Subianto? Berikut cuplikannya. Majalengka dikenal sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki sektor pertanian yang sangat maju, lahan pertaniannya yang subur dan sistem irigasi yang baik mendukung produksi padi sebagai komoditas utama. Bupati Majalengka Eman Suherman mendukung penuh program ketahanan pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagai langkah konkret, Eman menginisiasi berbagai kebijakan dan kolaborasi untuk memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi komoditas pangan lokal, menciptakan keberlanjutan dalam sektor pertanian, baik dari segi teknologi maupun metode pengelolaan. Kami punya kewajiban bukan hanya mendukung program Astacita, tapi ini bagian yang tidak dapat dipisahkan dari apa yang menjadi tujuan pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan ketahanan pangan. Upaya yang kita lakukan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Majalengka, satu, bagaimana kami memberikan support dorongan kepada para petani agar petani bisa menggarap tanahnya dengan cepat, tepat, biayanya murah, dan alhamdulillah kita bisa memberikan kepada para petani berupa Alsintan, dan tentu saja ini juga bagian dari program pemerintah pusat dari Kementerian Pertanian. Kemudian yang kedua juga kita memaksimalkan peran para penyuluh. Kebetulan di Majalengka ada 126 penyuluh yang setiap hari mereka selalu datang, selalu ke lapangan mendampingi para petani agar para petani tidak kesulitan untuk berdiskusi ketika ada persoalan-persoalan yang harus dikembangkan. Tahun 2024 kemarin 606.000 ton ini cukup luar biasa yang menggembirakan karena Majalengka tahun kemarin dan tahun ini sudah termasuk surplus dari hasil pertaniannya. Dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Majalengka dan sekitarnya, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung mempunyai beberapa program untuk meningkatkan hasil panen padi dan komoditas bernilai tinggi melalui perbaikan jaringan irigasi dan peningkatan operasional. Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung Dirjen SDA Dwi Agus Kuncoro menyebut program IPA telah diterapkan di berbagai daerah termasuk Kabupaten Majalengka hingga Indramayu, Jawa Barat. Ada program modernisasi irigasi, salah satunya bagaimana kita menggerakkan irigasi padi hemat air, di mana dengan irigasi padi hemat air selain hemat air, hemat benih, hemat pupuk juga produktivitas meningkatnya 2-3 ton per hektar. Beberapa tahun dari 2021 sampai 2025 ini sudah melakukan program IPA. Nah, kami melatih seluruh PPL, penyuluh pertanian yang ada di Dinas Pertanian di Kabupaten Majalengka, Indramayu dan Cirebon, dan juga kelompok tani yang ada di 3 kabupaten itu. Dari Demlot IPA kita tingkatkan lagi, Pak. Demlot IPA dengan kombinasikan dengan metode salibu. Salibu itu singkatan dan salin ibu. Artinya hasil panen di metode IPA kita pangkas 3-5 cm dari tanah, nanti dia tumbuh lagi. Artinya kita menghemat lagi penggunaan air di pengolahan lahan. Yang tadinya dengan metode IPA hemat sekitar 30% air, dengan dikombinasikan salibu bisa sekitar 40% sampai 50% air.
Para petani di wilayah Majalengka hingga Indramayu menyambut baik adanya program IPA tersebut. Seperti yang dirasakan petani Sunario dan Kadirin. Menurut mereka, IPA dapat menghemat air hingga 30% tanpa mengurangi hasil panen selain lebih efektif dan efisien. Program IPA ini sangat membantu petani untuk menambah kualitas dan menambah hasil panen dari petani dibandingkan kita secara konvensional itu lebih ada peningkatan. Nah, untuk pertama kali kita memang diberikan bimbingan dari pihak PU mulai cara persemaian, terus pindah tanam, terus penelitian sampai panen. Memang ada bimbingan khusus dari pihak PU. Untuk usia tanamnya memang lebih cepat, itu sekitar 1 minggu sampai 10 hari panennya itu. Jadi memang ada peningkatan sekitar 2 sampai 3 ton per hektarnya. Jadi alhamdulillah petani itu terbantu sekali dengan adanya program IPA ini. Kalau di Desa Cangko dan Desa Pegedangan itu hampir 100 orang, 100 petani yang udah menerapkan program IPA ini. Udah berjalan sekitar 4 musim atau 2 tahunan kita terapkan di Desa Cangko dan Pegedangan. Dan sekarang kita mau menyontohkan di Desa Sumber dengan program IPA ini. Kita perbandingkan antara petani biasa yang konvensional dan program dari IPA ini. Kita mau mengenalkan sekarang. Ya 80 hektar lah udah mulai pada ikut IPA. Kira-kira ada 32 orang yang ikut. Mungkin awalnya sih 5 hektar waktu awal ada IPA. Dari penghasilan, terus dari pemupukan itu lebih irit. Terus juga hasilnya tuh lebih meningkat dari yang konvensional itu biasanya per hektar itu dapat 6,5. Nah, begitu IPA masuk dapatnya 8,5 rata-rata itu. Mungkin 2 ton per hektar peningkatannya dari IPA. Demi menjaga hasil tanam yang bagus, maka pemerintah dan stakeholder terkait melakukan modernisasi daerah irigasi rentan yang bertujuan meningkatkan produktivitas padi serta tanaman bernilai ekonomi tinggi. Program pertanian tidak lepas daripada dukungan air. Ya, oleh karena itu irigasi teknis adalah merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Kebetulan kita memelihara ya beberapa pola kita agar air kita selalu nyampe ke petani. Ya, sumber mata airnya kita pelihara dengan cara reboisasi, kemudian irigasi teknisnya kita perbaiki, jangan sampai air itu tidak mengalir. Jadi areal sawah di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon itu ada satu daerah irigasi yang besar, luasnya total 87.000 hektar. Itu namanya daerah irigasi rentang. Itu bersumber dari Sungai Cimanuk. Di situ ada bendung rentang yang meninggikan air dan mengalihkan ke saluran induk. Nah, di hulunya bendung rentang ada bendungan Jati Gede. Ini yang menyuplai air masuk Sungai Cimanuk, baru disadap di bendung rentang tadi. Bendung rentang itu ada 2 saluran induk. Ya. Saya menyebutnya itu kalau aliran kita menghadap satu aliran ke hilir. Yang sebelah kanan itu namanya saluran induk Sidupraja. Dan nanti berpecah menjadi Sidupraja dan Gegesik. Itu mengairi daerah irigasi yang ada di Cirebon dan Indramayu sebelah timur. Nah, yang sebelah kiri itu namanya saluran induk Cipelang. Cipelang itu nanti pecah lagi menjadi induk barat dan induk utara, itu untuk mengairi Indramayu bagian tengah dan juga Majalengka di hilirnya. Halo Pak, pagi Pak. Melalui kolaborasi dan sinergi antara pemerintah Kabupaten Majalengka dengan berbagai pihak adalah merupakan upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.